Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khairu halkillah, laka ya Rasulullah wa li jami'i man ittaba'a dinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita melanjutkan ngaji Rubaiyat karya Maulana Jalaluddin Rumi. Qultu hinan ana asiru nafsi. Qultu, mengatakan aku, hinan pada suatu waktu, ana adapun aku, asiru nafsi, amiru nafsi, ialah pemimpin nafsuku sendiri. Wa sarahtu hinan, dan berteriak aku hinan di waktu yang lain, ana adapun aku, asiru nafsi, ialah tahanan dari nafsuku. Wa qad madha dzalika, dan sungguh telah berlalu dzalika, apa itu, qauli wa mudhul an, dan sejak sekarang fasaidan, dan selanjutnya lan aqbala, tidak akan menghadap aku nafsi kepada nafsuku. Bada'tu, memulai aku, atawadhu, bersikap tawadhu aku. Pada makom seseorang ketika masih bergantian antara nafsu menang dan orang itu yang menang. Jadi kadang nafsu mengatur kita, kadang kita yang bisa mengatur nafsu. Suatu saat kita berkata, ana amiru nafsi, aku adalah pemimpin nafsuku. Jadi akal kita memiliki otoritas untuk mengatur nafsu diri kita, sehingga nafsu ini menjadi tunggangan bagi akal sehat kita, bagi rohani kita. Di saat yang lain, kadang nafsu yang melampaui kita, yang mengalahkan kita, sehingga kita merasa kita ini merupakan tawanan nafsu. Jadi coba kita cek di saat-saat tertentu di mana kita gelisah, kita tidak memiliki ketenangan, kita dikalahkan oleh nafsu kita sendiri. Betapa jelas di waktu itu tentang ketidakberdayaan diri, tentang kelemahan diri. Nah, pertanyaannya, untuk apa sebenarnya Allah menciptakan nafsu sebagai musuh terbesar dalam diri kita? Kalau nafsu diciptakan hanya untuk menjerumuskan manusia, untuk apa diciptakan? Nah, sebenarnya Allah menciptakan nafsu yang beringas dalam diri kita, musuh yang paling berbahaya bagi diri kita, sekaligus paling dekat dengan diri kita. Allah menciptakan nafsu itu agar ketidakberdayaan kita menghadapi nafsu kita itu membawa diri kita untuk mengemis kepada Allah, mohon pertolongannya. Jadi kalau sudah jelas kita itu dikalahkan oleh keberingasan nafsu kita, kemudian kita tidak memiliki tempat berlindung selain Allah Ta'ala, tempat kita memohon pertolongannya. Nafsu ini, nafsu amarah ya, memang ganas seganas-ganasnya. Ada seorang nabi yang hampir kalah terjerumus oleh nafsunya sendiri, yaitu Nabi Yusuf. Sebagaimana dicatat dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, walaqad hammat, dan demi sungguh telah bernafsu Siti Zulaikha bihi, terhadap Yusuf. Wahammah, dan bernafsu pula itu Yusuf biha, terhadap Siti Zulaikha. Dua orang ini, lain jenis ini, bukan suami istri, bukan pula mahram. Jadi sudah ada getar kekuatan jahat dalam diri keduanya,
untuk minta dilampiaskan. Laula an ra'a burhana rabbih, andaikan di hari itu, di saat itu Nabi Yusuf tidak menyaksikan tanda kemahagungan Tuhannya, dia akan terjerumus, akan dimusnahkan, dikalahkan, dihancurkan oleh nafsunya sendiri. Jadi karena itu pemahaman kita, penglihatan kita secara tajam pada saat-saat seperti apa kita menang terhadap nafsu, pada saat bagaimana nafsu itu bisa mengalahkan diri kita. Dulu saya pernah punya kawan seorang kiai ya. Waktu kiai itu masih mahasiswa bersama-sama dengan saya. Si kiai waktu itu masih bujang. Ketika di sore hari ingin rasanya untuk main ke rumah pacarnya, ngebut banget, pengen main. Tapi si kiai ini, kawan ini sanggup menahan kuat-kuat agar tidak dilampiaskan keinginan nafsu ini, ditahan. Ngajak ke sana ditahan, ngajak sana ditahan. Akhirnya apa? Si kiai ini bisa menyaksikan sendiri dari dalam tubuhnya itu melompat seekor singa yang kecil, melompat seekor singa kecil. Nah, itu perwujudan dari nafsu yang tadi memberontak ngajak dia ke rumah pacarnya. Jadi tanda-tandanya nafsu adalah ketika dihalang-halangi dia berontak dan tidak mau terima. Tanda-tandanya nafsu itu tidak mau terima. Tapi ketika akhirnya terkalahkan, dia bebas dari orang ini. Karena itu nanti perwujudannya dia melompat, nafsu. Jadi kesanggupan kita untuk mengenal musuh bebuyutan ini adalah salah satu cara kita untuk memenangkan pertarungan. Ini sebuah kesadaran ya. Bait ini menunjukkan bahwa ini sudah dimulainya keinsafan. Jadi ketika orang sudah merasakan keberingasan nafsunya sendiri tidak bisa dikalahkan kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala, berarti orang seperti ini sudah memasuki fase keinsafan. Tahu sesungguhnya dirinya sendiri tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengalahkan keberingasan nafsunya sendiri. Wa qad madadzalika, kata Maulana Rabi, dulu perkara kalah dan menang itu memang terjadi, sekarang sudah berlalu semua itu. Jadi ketika Nabi bersabda al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang, itu untuk orang-orang yang kadang nafsunya menang, kadang nafsunya kalah. Itu untuk orang awam. Al-imanu yazidu wa yanqus itu. Bagi orang-orang yang batinnya, ruhnya sudah given, sudah terbentuk, tidak ada yanqusnya, bertambah terus naik, climbing, memanjat terus, irtiqa. Jadi nanti akan senantiasa dirasakan hari demi hari, akan semakin mengantarkan kepada kenikmatan-kenikmatan rohani. Nah, gitu. Jadi kalau masih ada orang senang sedih, dipingpong oleh dua hal seperti itu tanda-tandanya nafsunya menang, nafsunya kalah, menang kalah, dan belum menyelesaikan pertempuran. Nah, kata Maulana Rumi, waqad madadzalika, kalah dan menang itu sudah berlalu, sudah menjadi bagian dari kenangan di masa silam. Wa mundzul anfasaidan lan aqbila nafsi, sejak sekarang dan seterusnya tak mungkin aku datang merundukkan diri kepada nafsuku, gak mungkin. Sejak aku kenal siapa nafsuku, maka sejak itu pula aku tabuh genderang perang dengan nafsuku sendiri. Jadi kalau sudah orang bisa menabuh genderang perang dengan nafsunya sendiri, tanda-tandanya orang ini sudah merasakan betapa pahitnya dikalahkan oleh nafsu itu, dan betapa nikmatnya bisa menangkan pertarungan dengan nafsu. Ada seorang kiai dari Muhammadiyah itu ya. Kiai ini terkenal doa-doanya itu ampuh. Doa-doanya ampuh. Kiai ini bisa mengobati
penyakit yang tidak ada obatnya secara medis seperti HIV dan AIDS, dan penyakit-penyakit seperti itu bisa sembuh dengan doanya, tidak dengan obat herbal dan lain semacamnya. Sembuh. Nah, si kiai ini didatangi seorang pengusaha dari Jakarta dalam rangka membuka perusahaan baru. Orang dari Jakarta itu datang kepada si kiai ini dan bilang, "Kiai, tolong, saya diusahakan istikharah kasyfiyah. Kalau perusahaan yang akan saya buka ini kira-kira menguntungkan dan nanti betul-betul berhasil, nanti rumah kiai ini saya pugar, rumah kiai saya ganti dengan gaya yang paling trendy, gaya Spanyolan." Kata si kiai itu begini, mohon maaf, saya tetap akan mendoakan sampean supaya sukses lahir dan batin, tapi saya mohon maaf, dari dulu saya sudah capek melayani nafsu saya sendiri, jangan ditambah dengan nafsumu. Jadi sebab kalau mau terhadap iming-iming ini nanti berhasil, rumahnya diganti dengan gaya paling trendy, itu sudah merupakan bagian dari kekalahan terhadap nafsu kan, muncul semangat. Jadi doa semangat semata-mata karena ingin sesuatu, itu doa yang digerakkan oleh nafsu. Walaupun doa tapi digerakkan oleh nafsu, itu masih makomnya kalah dan menang terhadap nafsu. Kalah dan menang. Ketika menang dia mengatakan ana amiru nafsi, aku adalah pemimpin nafsuku. Ketika kalah terhadap nafsu dia bilang ana asiru nafsi, aku adalah tawanan nafsuku sendiri. Itu sudah lewat, ketika sudah lewat dan tidak akan pernah lagi merundukkan diri terhadap nafsu, bada'tu atawadhu, aku memulai bersikap tawadhu. Apa tawadhu itu? Memandang diri tidak ada apa-apanya sama sekali, itu tawadhu. Kalau orang dipuji orang masih bergembira, sebagaimana ketika dicaci masih bersedih, tanda-tandanya orang ini masih sombong. Sebab dicaci sedih berarti menunjukkan dirinya apa? Berada di atas posisi yang dicacikan itu. Aku nggak di sini, kok sampean nyaci saya itu sana dihormati, ya, sombong. Jadi orang dicaci sedih itu sombong, atau orang itu dipuji seneng, sombong juga. Coba kalau di dalam kitab Diba ya, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai menyatakan tentang diri Nabi, tentang sabda Nabi, in udhiya ya'fu wa la yu'aqib, wa in khusima yasmut wa la yujawib, arfa'uhu ila ashrafil maratib, fi raqbatil la tambaghi qablahu wa la ba'dahu lirakib, fi mawqibin minal malaikati yafuku ala sairil mawakib, fa idha irtaqa alal qawnain wa infasala alal alamain wa wasala ila qabi qawsaini kuntu lahu anan nadima wal mukhatib. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. In udhiya ya'fu, kalau Nabi itu secara personal, secara pribadi itu disakiti, ya'fu, memaafkan. Jadi begitu luas batin Nabi untuk memaafkan keusilan orang lain. Wa in khusima, kalau dia cimaki yasmut, diam, wala yujawib, tidak menjawab. Karena itu kemudian hadiah bagi orang yang sampai kepada hakikat tawadhu itu apa? Arfa'uhu ila asyrafil maratib, ku angkat, firman Allah Ta'ala, Nabi Muhammad itu ila asyrafil maratib, kepada martabat yang paling mulia. Fi raqbatil la tambawi wala qablahu wala ba'dahu lirakib, posisi Nabi itu jangankan dijejeri, di bawahnya persis itu tidak ada yang pantas berada di posisi itu. Sini Nabi, di bawahnya sini nggak ada yang pantas, di sini jauh di sana, iya. Itu fi raqbatil la tambawi qablahu wala ba'dahu lirakib. Nah, karena itu jelas ternyata apa yang disebut sebagai kesombongan itu tidak sekedar kita bilang bahwa
wah kalau cuman kayak gitu, tidak hanya sekedar bilang begitu. Aku jauh lebih tinggi dari itu, tidak hanya sekedar gitu. Tidak diucapkan sekalipun, tapi kita masih marah ketika kita dicaci maki, dan kita merasa bangga ketika dipuji. Itu bagian dari kesombongan dan ujub bangga diri. Sebab gini ya, kalau filosofi dalam kitab Hikam itu yang gini, kita dicaci oleh orang, kita bisa mengatakan sesungguhnya Allah yang lebih tahu tentang diri saya. Allah yang lebih tahu tentang diri saya. Orang itu mencaci maki mungkin tidak tahu persis tentang diri saya, karena itu saya tidak marah. Allah yang lebih tahu tentang diri saya. Tapi kalau misalnya kita merasa tidak cukup tentang pengetahuan Allah pada diri kita, sehingga kita perlu meyakinkan orang lain bahwa kita itu bermartabat, memiliki kedudukan, maka merasa ilmu Allah tidak cukup pada diri kita, itu adalah malapetaka yang sesungguhnya. Misalnya, tidak cukup ini hanya Allah yang tahu dengan diri saya. Orang-orang harus tahu bahwa saya ini punya derajat, punya pangkat, walaupun tidak diungkapkan. Contoh ya, sebutan-sebutan yang sering kali, misalnya ini sampean itu biasa disebut Mas atau disebut kakak atau siapa apapun yang ada gelarnya, Gus dan lain semacamnya ya. Terus kemudian kok tiba-tiba ada orang ngomong namanya, ada enggak pakai emas, enggak pakai apa, langsung ngomong namanya itu. Misalnya wajah sampean sudah berbeda, itu ada kesombongan loh. Diam-diam kan bilang, saya ini mestinya dipanggil gini gitu. Coba Nabi kita tuh ya, betapa sering dipanggil namanya oleh orang-orang Baduy, enggak nyebut ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Sayyidana, enggak, Muhammad gitu lah seorang Baduy itu kan. Nabi tidak berubah sama sekali. Nah, ketika sudah tidak berubah, tidak membuat berubah baik sanjungan maupun celaan, itu namanya tawadhu. Tawadhu. Saya pernah datang ke seorang kiai ya, dengan membawa oleh-oleh yang cukup banyak, buah-buahan, bawa kopi, rokok semacamnya. Kiai itu menyambut saya dengan cahaya berbinar-binar, dengan senyum yang tulus yang saya rasakan. Terus di saat yang lain saya datang lagi, tidak membawa apapun selain keluh kesah. Tetap saja senyumnya tidak berubah sebagaimana dulu, sambutannya juga tidak berubah sebagaimana dulu. Tidak ada hubungannya dengan membawa oleh-oleh atau tidak membawa oleh-oleh. Bagus ya. Tapi kalau misalnya bawa oleh-oleh seragam, wah sini. Ya. Coba kalau nggak bawa oleh, oh kamu tuh, duduk. Itu berarti nggak beres ini, nggak beres. Itu diam-diam putus sanjungan, diam-diam takabur dalam batinnya sendiri. Itu tidak tawadhu, itu tawadhu. Bahkan orang yang menyatakan dirinya tawadhu justru sombong. Dulu ketika saya masih berandal, sikati semua orang-orang itu. Sekarang aku sudah tawadhu. Sombong itu, bukan tawadhu, sombong mas. Jadi yang disebut tawadhu itu bukan orang merasa tinggi kemudian meletakkan dirinya di bawah, bukan. Orang tawadhu itu karena menyaksikan kemahaan Allah, menyaksikan tajalli Allah, sehingga dirinya merasakan tidak ada apa-apanya. Tidak mungkin orang bersikap tawadhu kalau orang tidak menyaksikan sifat dari keagungan Allah, nggak mungkin. Hanya ketika menyaksikan sifat keagungan Allah dia menjadi tawadhu, karena tahu dirinya itu tidak ada apa-apanya. Seluruh kelebihan, kemuliaan itu milik Allah Ta'ala yang tidak bisa kita aku-aku. Oh gini saja secara syariat misalnya ya, sampean punya buku, punya handphone semacamnya, saya akui ini buku saya, ini handphone saya. Secara fikih saja nggak boleh. Bagaimana saya mengaku punya orang lain? Kalau mengaku punya orang lain nggak boleh, apalagi mengakui milik Allah, kemuliaan ini milik saya, itu makin tidak boleh. Mengakui punya orang lain saja nggak boleh, apalagi miliknya Gusti Allah kita akui sebagai milik kita, semakin nggak boleh. Jadi ternyata kalau kita membaca Minhajul Abidinnya Imam Ghazali,
Penyakit-penyakit hati itu banyak ternyata. Boleh jadi kita merasa sudah terbebaskan, tapi ternyata tidak. Seperti sebuah sungai, kata Maulana Rumi itu, kelihatannya jernih, air mengalir dengan derasnya, ternyata ketika diaduk-aduk dasarnya banyak lumpur dan tai juga di situ. Jadi kan kelihatannya kita tidak punya masalah, kan? Satu saat kita dipanggil namanya tok, nggak ada gelarnya mas atau apa saja, berubah muka kita, itu ternyata lumpur di dasar hati kita. Lumpur di dasar hati kita, kan? Karena itu sanjungan-sanjungan itu lebih banyak berbahaya. Sebab itu Nabi mengatakan pujian itu merupakan samun qatilun, yaitu racun yang membunuh. Pujian itu sudah terbiasa dipuji-puji, satu saat nggak dipuji-puji, dia tidak enak terhadap orang yang dianggap tidak memuji itu. Karena itu Gusmus ya, Gusmus itu setiap kali diundang pengajian dan diamplopi sama panitia, nggak pernah ngelihat isi amplopnya itu berapa. Kenapa? Khawatir nanti lebih mengagungkan yang isinya lebih banyak ketimbang yang lebih sedikit, itu khawatir. Kalau hatinya misalnya yang ngasih banyak, dia kemudian seperti kasih sayang, hormat, terus kepada yang ngasih sedikit kemudian sok acuh tak acuh, khawatir begitu. Makanya nggak pernah lihat ya, nggak pernah lihat. Dan terus kasihkan istrinya saja, terserah. Jadi nggak pernah mengelola, nggak pernah ingin tahu. Karena itu pernah di dalam, sebagaimana dalam cerpennya, amplop abu-abu itu, setiap kali beliau mengisi ceramah itu disalami oleh seseorang yang pakaiannya hitam-hitam dan senyumnya khas. Lalu ceramahnya di Gresik, orang ini ada yang salaman ini, yang pakaian hitam-hitam ini dan senyumnya khas ini. Terus ceramah di Semarang, orang ini ada juga. Semula dikira panitia, tapi ketika ceramah di mana-mana kok ada, masa jadi panitia terus? Ceramah di Jakarta ada, ceramah di Lampung ada, di Kalimantan ada. Curiga akhirnya, curiga. Karena curiga, bilang sama istrinya, Bu, coba tolong Bu cek amplop yang abu-abu itu loh, katanya. Setelah dicek, itu ternyata ada 5, sementara ingatan Gusmus itu ada 6 kali orang itu saya kira salaman dengan saya. Semula saya kira sebagai panitia, ternyata muncul di mana-mana, saya curiga itu bukan panitia pasti. Dan saya bukan penceramah yang kondang, sehingga tidak diinfokan di koran-koran, di TV-TV, enggak. Tapi orang ini kok bisa datang di mana-mana setiap kali saya ngisi pengajian. Nah, ternyata ya, di dalam surat itu, semua surat abu-abu itu isinya uang 200.000 baru-baru. Nah, terus ada suratnya, ada tulisan tangannya itu loh, sebelum kau menceramai orang lain, sudahkah kau ceramai dirimu sendiri? Jadi ada catatannya begitu. Terus di surat yang lain ada tulisan wajadilhum billati hiya ahsan. Terus di surat yang lain juga ada, sampai 6 itu ada semua. Nah, ternyata di surat yang ke-6 itu ada tanda tangannya dan namanya, hamba Allah Khidir. Kenapa? Karena terbebaskan dari pengharapan terhadap amplop. Terbebaskan dari apa? Dari sanjungan dan cacian. Selama orang belum bisa membebaskan dirinya dari cengkraman nafsu seperti itu, gak mungkin bisa ketemu dengan Majma'al Bahrain, dengan berjumpanya dua samudra dengan Nabi Khidir, gak mungkin. Ya, karena itu pentingnya ya, nafsu itu, wah, nafsu itu bisa masuk ke kebaikan-kebaikan loh ya, jangan dikira cuman keburukan toh, enggak. Waraiha wahya fil a'mali sa'imatun wa in yastahlatil mar'a fala tusimi kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna samma fid dasami sallallahu alaihi
waraiha wa ya fil a'mali saimatun. Gembalakanlah nafsu itu di mana? Di padang rumput amal kebaikan. Gembalakan. Jadi tugas kita menggembalakan nafsu di kebaikan-kebaikan. Tapi wa ini stahlatil mar'ah, kalau ternyata semangat makannya di padang rumput kebaikan itu, falatusimi, jangan dibiarkan. Boleh jadi sudah ada inceran-inceran yang lain itu. Boleh jadi. Jadi kalau semangat banget sholat, hati-hati, mungkin kadang ngincer hajat-hajat tertentu. Kan? Semangat. Biasanya nggak pernah bangun malam kok bangun terus tuh. Itu dia hati-hati itu. Diwaspadai itu, jangan-jangan ada maksud lain. Atau biasanya nggak ngaji terus, jangan-jangan karena melirik perempuan. Halo. Jadi hati-hati. Wanistahlatil mar'ah falatusimi, jangan dibiarkan. Jadi ada kalanya lewat kebaikan-kebaikan juga. Tidak lantas semuanya ngajak kepada keburukan, berzina, minum-minuman keras, enggak. Banyak yang masuk kepada kebaikan. Bahkan ada orang merasa waliullah sesungguhnya dituntun oleh jin. Ada banyak di zaman seperti sekarang ini. Rasanya dirinya, rasa murid-muridnya juga sudah wali juga. Dia merasa wali, santri-santrinya juga merasa wali gurunya itu. Padahal jin. Dari saking halusnya cara menggoda loh ya. Dari saking halusnya cara menggoda, nggak bisa mendeteksi siapakah yang datang gitu. Malaikat kah, jin kah ya. Belum bisa membedakan antara sautul qalbi, sautul nafas, sautul khatir, sautul ilham, belum bisa membedakan. Karena itu penting apa? Wada'tu, meletakkan aku qalbika pada hatiku fi tariqil bala, di jalan bencana-bencana. Wa atlaqtu, dan membebaskan aku sirahal qalbi, kepada kebebasan hati, min ajlika, semata-mata karena engkau, khossatan, secara spesial. Kalau orang ingin betul-betul terasah dan mengkilap hatinya, letakkan di mana? Di jalan penderitaan. Lihat, jalan penderitaan itu hebat loh, hebat. Semua nabi dididik oleh Allah Ta'ala dengan apa? Dengan pendidikan yang penuh dengan derita. Jadi tidak ada nabi-nabi yang dimanja-manja itu, enggak, hebat-hebat. Penderitaan yang dialami oleh para nabi itu sengaja Allah melatih dengan cara seperti itu agar jiwa mereka mengkilap. Jadi Nabi Yusuf untuk sampai berkilau-kilau batinnya kan, harus dicemplungkan ke dalam sumur oleh saudaranya sendiri, dipisahkan selama 10 tahun dari bapaknya sendiri, kemudian setelah itu dimasukkan dalam penjara dalam posisi tidak memiliki salah apapun, diasah. Kemudian coba penderitaan Nabi Ayub, 20 tahun ditimpa sakit, dan selama 20 tahun tidak pernah berdoa untuk sembuh. Tidak sama dengan kita ya. Kalau kita cepat minimal ke dokter umum, ke puskesmas. 20 tahun sakit dan tidak pernah berdoa untuk sembuh. Tanyakan kenapa. Nabi Ayub katanya, belum ada perintah untuk berdoa agar sembuh. Jadi nunggu perintah dulu, nggak sembrono ya. Doa ya nggak sembrono. Kalau tidak disuruh jangan berdoa. Kalau ternyata tidak disuruh tetap berdoa, itu merupakan kelancangan di hadapan Allah Ta'ala. Lancang, nggak boleh lancang. Suruh baru. Kalau kita kan inisiasi kita terlalu tajam, apa langsung ini, apa langsung, nggak ada konsultasi dengan Gusti Allah tuh. Nggak terbiasa soalnya. Ya Allah ini gimana? Nggak terbiasa. Langsung aja, serat. Tidak terbiasa melibatkan Allah. Jadi aku letakkan hatiku di jalan yang penuh dengan bencana. Jadi kalau sebenarnya malah mau berkilau itu, justru tantanglah bencana-bencana itu. Masuki kehidupan yang penuh gelombang, penuh dengan hantaman. Masuki model kehidupan yang seperti itu. Nanti akan tahu bagaimana Allah mengasuh jiwanya itu dengan selembut mungkin sebenarnya. Nabi kita kan diusir dari kampung halamannya. Asik sekali ketika dilukiskan dalam kitab Fadhail Makkah ya. Ketika Nabi diusir di kampung halaman, Nabi hijrah ke Madinah,
Ketika sudah berada di kejauhan, diam-diam Nabi menoleh ke arah Mekah dan bersabda, Mekah katanya, sesungguhnya engkau adalah tempat yang paling mulia di dunia. Andaikan tidak karena kau mau mengusirku, pasti tidak akan pernah kutinggalkan engkau. Tapi kau mau begitu mengusirku, maka dengan sedih hati kutinggalkan engkau, wahai Mekah. Jadi kegetiran yang luar biasa ya, kegetiran yang luar biasa. Tapi begitulah Allah mendidik orang-orangnya itu seperti itu. Karena itu kalau ingin derajat yang tinggi, martabat yang tinggi, senanglah penderitaan untuk bisa mengangkat kita pada derajat yang tinggi itu. Jangan yang enak-enak. Karena itu berdoa itu jangan yang enak-enak. Allahumma inna nas'alukal huda wal afaf wal ghina. Mohon petunjuk, terus mohon terlindungi, mohon kaya, enak-enak, sehat, rezeki yang lancar. Jangan mohon yang enak-enak kalau pengen mengetahui bagaimana Allah menggembleng dengan sebenarnya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku 1-2 dari bencanamu, agar hati ini menjadi terasah karena bencana itu. Kuatkan pula ya Allah hatiku untuk menanggung bencana itu, hingga terjadi dialog yang sangat mesra antara aku dan engkau. Jadi dibikin begitu-begitu biar miris. Kalau Rabi Adawi itu kan bilang, ya Allah katanya, apakah engkau sudah tidak mencintai aku hingga engkau tidak mengirim kepadaku bencana-bencana? Dikangen nih sama Rabi'ah kalau nggak ada, dikangen nih. Jadi kalau sampai mendapatkan bencana, alhamdulillah, yahmadun Allah Ta'ala ala kulli syiddatin wa rakha, maka itu termasuk thulutsu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Jadi ada sepertiga umat Nabi masuk surga tanpa diperiksa. Itu syaratnya itu apa? Memuji Allah Ta'ala ketika hidupnya getir maupun ketika berkecukupan. Memuji Allah Ta'ala. Kalau kita sulit untuk bersyukur ketika menderita, sulit ya. Sulit. Kalau ketika kecukupan, rezekinya lancar, sehat, senang, ya alhamdulillah, alhamdulillah. Dikasih pahit sedikit, kasih nggak punya uang, terus sakit. Dulu waktu di S1 tuh ya, betul-betul kumal nasib saya. Jadi udah nggak pernah dikirim dari rumah dan tidak memiliki penghasilan yang tetap di Jogja. Jadi betul-betul terkatung-katung terhadap nasib yang tidak jelas. Dulu ketika tahun-tahun 90-an itu ya. Waktu itu saya sudah menulis puisi di tahun-tahun 90-an itu. Sudah dimuat di media-media. Nah, pas ketika keluar dari kampus jam ketiga, dulu jam ketiga itu masuknya jam 10.30. Keluar dari kampus, lapar, nggak punya uang, sakit gigi. Betul-betul tidak berdaya, betul-betul terpojok itu kan. Mau ngomong sama kawan-kawan malu, mau aku ditraktir ya malu, ngomong malu. Saya menulis puisi begini, saya masih ingat. Semenjak kau lahir, nasibmu sudah kutitipkan kepada angin jalanan dan hutan-hutan. Biarlah paripurna nasib kegetiranmu di dunia yang fana ini. Jadi biar jelas, semakin menganganya luka itu biar jelas. Tidak jelas, sementara masa depan tidak jelas seperti apa, nggak bisa terbayangkan ya. Masih dalam sebuah kemelut persoalan, tidak bisa menghidupi diri sendiri. Itu betul-betul berada dalam kegalauan yang tak tertanggungkan ya. Jadi kalau waktu itu masih bisa tertawa, itu karunia luar biasa. Masih tertawa, karunia luar biasa. Jadi kayak itu mengerti ya tentang kere-kerenya kawan-kawan itu di UIN zaman dulu ya, zaman dulu kayak gitu. Rasu'at laku sarahal qalbi min ajlika khasatan. Ku bebaskan sebebas-bebasnya hatiku ini semata-mata karena engkau. Ku biarkan hatiku menari-nari, ku biarkan hatiku
sepenuh-penuhnya berjingkrang-jingkrang. Kubiarkan hatiku bersenandung semata-mata Engkau, oh Tuhanku, oh kasihku. Jadi ketika orang sudah terbebaskan dari belenggu nafsu, orang ini sedikit demi sedikit masuk ke dalam dunia cinta ilahiyat. Sehingga ketika begitu kuat cinta ilahiyat di dalam diri seorang, orang ini akan melabrak apapun, termasuk bencana-bencana, dilabrak. Bahkan bencana-bencana muncul sebagai padang bunga di hadapan orang yang sudah jatuh cinta. Jadi kalau gini aja, kalau hidup yang cukup itu kan sudah biasa, lumrah, nggak ada tantangan, nggak ada tantangan. Masuklah wilayah tantangan-tantangan itu yang nggak jelas kan. Ketika dalam dunia yang penuh tantangan masih terpaut batin kita, bergelayut batin kita dengan Allah Ta'ala, itu bagus. Karena itu ja'atnil yawma raihatuka marrih, ja'at datang nih kepadaku al-yawm hari ini, raihatuka apa wangianmu, marrih beserta angin, fa'ataitu qalbi lirrih bisyaratan, maka memberikan aku qalbi kepada hatiku, lirrih bagi angin, bisyaratan sebagai kabar gembira. Hari ini oh kekasih, wewangianmu datang dibawa oleh angin, maka kuserahkan hatiku kepada angin sebagai kabar gembira yang kusampaikan kepadamu. Jadi angin bagi para pecinta itu dijadikan media yang sangat ampuh ya, angin yang bisa menghubungkan antara seorang pecinta dengan kekasih. Jadi ada kalanya ketika cinta itu kuat sekuat-kuatnya, maka harum kekasih itu akan dibawa oleh angin datang kepada diri kita, yang orang lain di samping kita tidak bisa menciumnya. Itu ya. Jadi ketajaman cinta itu bisa mencium aroma kekasih yang dibawa oleh angin yang paling sepoi, yang paling lemah sekalipun, dibawa oleh angin. Karena itu kemudian disampaikan salam ikutu kepada angin, bahkan hatinya sekalipun diserahkan kepada angin. Untuk apa? Untuk dipertemukan dengan kekasih yang menanti di sana. Nah, kalau sampai ini dengan Allah Ta'ala rasanya seperti ini, hebat. Dengan Allah Ta'ala sampai bisa begini. Angin itu dipandang sebagai apa? Dipandang sebagai belayan kasih sayang dari Allah Ta'ala. Angin juga dipandang sebagai kabar gembira yang membawa warta, membawa berita dari kafilah para nabi yang berada di depan. Jadi sekali wewangian nabi dengan kafilahnya itu disampaikan oleh angin kepada kita, dan muncullah kemudian semangat rohani dalam diri kita, muncul semangat lagi. Jadi jangan pernah mau rohani menjadi layu, itu jangan mau. Rohani mau jadi melempem itu jangan mau, harus kita tantang gitu. Nah, caranya gimana? Agar tembaga wujudmu berubah menjadi emas, fakun ma'hum, maka jadilah engkau bersama dengan orang-orang yang sudah tersucikan batin mereka. Jadi dekat dengan orang yang sudah punya martabat istimewa di hadapan Allah Ta'ala, itu bisa merubah tembaga wujud kita menjadi emas. Apa sesungguhnya makna tembaga? Apa makna emas? Ya. Tembaga itu menunjukkan bahwa diri kita, hidup kita ini tidak betul-betul mendapatkan setempel ilahi, tidak betul-betul mendapatkan setempel ilahi. Kenapa? Karena kadang-kadang masih berteriak, aku tawanan nafsuku. Di saat lain berteriak, aku adalah raja bagi nafsuku. Masih belum jelas. Ketika sudah terbebaskan dari cengkeraman nafsu itu tadi, maka orang ini lambat laun masuk dalam wilayah cinta. Ketika masuk dalam wilayah cinta, datanglah kabar gembira dari Allah Maha Kekasih senantiasa terus datang kabar gembira itu. Karena itu seorang pecinta menyerahkan segala-galanya itu sama sekali tidak akan pernah membuat dia khawatir untuk tidak memiliki apapun. Sebab seorang pecinta itu ngerti betul, ketika hidupnya dikasihkan kepada kekasih, maka akan dikasih hidup yang berlipat-lipat pula. Jadi ketika nyawa ini dikasihkan kepada kekasih, di situ sudah ditunggu oleh nyawa yang beribu-ribu lipat lebih berharga.
Ketika umur ini habis di hadapan kekasih, akan diganti oleh umur yang tidak ada batasnya. Ada hubungan yang bagus dengan Allah Ta'ala ya. Nah, sebab itu dzalikal ladzi mana'an naum yuridu li mihrabi ayyakuna nadiyan bid-dam'i dzalikal ladzi mana'an naum dzalika, adapun hal itu datangnya angin membawa berita kasih itu, alladzi mana ialah suatu mana yang mencegah itu, ladzi ani dariku an-nauma kepada tidur, yuridu berganda itu, ladzi li mihrabi bagi mihrab, wa yakuna kepada hendaknya ada itu mihrabi, nadiyan ialah basah bidam'i dengan air mata, gitu ya. Hembusan wewangian dari arah kekasih itu mencegahku untuk tidur di malam hari. Jadi takdir bagi seorang pecinta itu adalah apa? Jarang tidur di malam hari. Jadi buktikan, coba ngambil beberapa bulan saja tidak tidur di malam hari. Jangan pernah takut sakit ya. Kalau memang takdirnya tidak sakit, tidak akan pernah sakit. Gak usah takut sakit. Begadang itu sehat untuk batin manusia, sehat. Apalagi begadangnya atas nama cinta, itu akan memberikan sehat berlipat-lipat. Jadi kita belajar, coba buat berapa malam tidak tidur. Kalau Habib Abdurrahman As-Segaf ya, 33 tahun nggak pernah tidur, baik siang maupun malam. Kenapa? Hatinya menyala-nyala kepada Allah karena cinta. Hati tidur. Jadi kalau orang gampang tidur itu karena memang tidak ada gairah cinta dalam dirinya. Tidur, gak ada gairah cinta itu. Nafsu mungkin ada, cinta nggak ada. Tidur ya. Nyoba ngambil, saya seminggu dulu, nanti leren 3 hari, seminggu lagi. Nanti kita persiapkan, diusahakan nanti di bulan Ramadan untuk tidak pernah tidur di malam hari. Kalau mau tidur habis subuh, belajar begadang di malam hari sembari menyenandungkan syair-syair percintaan dengan Allah, walaupun belum tumbuh rasa cinta kepada Allah. Ya Allah, ku sebut engkau kekasih walaupun belum tumbuh cintaku kepadamu. Gitu. Jadi belajar, sebab sebutan yang berulang-ulang itu bisa menjadi sarana bagi tumbuhnya cinta. Sebutlah Allah setiap saat kekasih, kasih, siapa tahu muncul rasa cinta beneran. Nah, adanya begadang lantaran mengenang kekasih itu menghendaki mihrabku basah dengan air mata. Orang yang menangis karena kekasih bukan orang yang cengeng. Jadi di hadapan Allah jadilah seperti anak-anak yang gampang menangis. Banyak orang yang cengeng itu apa? Orang yang menghadapi persoalan hidup nangis cengeng gitu. Kalau itu tidak boleh, nggak boleh nangis menghadapi persoalan hidup. Kita ini laki-laki, jangan cengeng. Perempuan sekalipun wataknya mesti watak laki-laki, jangan cengeng menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang pahit. Tegarlah. Tapi ketika bermunajat kepada Allah, gampanglah menangis. Nah, itulah ini. Jadi beda antara tangisan cengeng dan tangisan karena cinta, itu berbeda. Kalau karena cinta sering-seringlah menangis. Tapi kalau karena cengeng jangan pernah menangis. Kita harus bisa menaklukkan persoalan-persoalan kehidupan ini. Bukan untuk kalah kita datang ke kehidupan ini. Ada yang mau tanyakan? Ya. Kalau nafsu itu pasti menghendaki adanya pamrih. Jadi sampean berkorban berapa ribu misalnya,
untuk perempuan yang sampean kejar. Tapi sampean juga pengen agar perempuan ini takluk kepada saya. Sampean itu nafsu. Ada pamrihnya, itu nafsu. Itu yang bikin keruh sebenarnya. Jadi nafsu itu adalah imitasi dari cinta. Imitasi yang paling palsu. Ini cinta itu nafsu wujudnya. Nah kalau cinta nggak ada pamrih. Bahkan ketika kasih bilang, nyingkirlah engkau, pergilah engkau, dia pergi. Kenapa? Mengikuti perintahnya. Kalau nafsu, pergi. Loh, bukankah tadi sudah kutraktir kamu? Wah, nafsu. Nafsu. Jadi sangat beda sebenarnya antara cinta dan nafsu, sangat berbeda. Cinta itu menjadikan batin ini lebih luas dibandingkan dengan langit, dibandingkan dengan bumi. Itu cinta. Batin kita menjadi luas. Tapi nafsu sebaliknya membuat batin kita sumpit, sesempit-sempitnya, sumpek sesumpek-sumpeknya. Yang bau? Iya, nafsu. Cuman ada nafsu yang dibolehkan. Seperti orang sholat agar mendapatkan surga, nafsu tapi boleh, tapi tidak punya tingkatan, itu bawah tingkatannya. Itu jadi dalam Islam itu tidak setiap nafsu terlarang, enggak, ada nafsu yang boleh. Pamrih. Karena itu belajarlah untuk melupakan kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain. Lupakan. Sebab kalau diingat-ingat, itu jasaku loh, itu jasaku. Tanda-tandanya amalnya tidak diterima, tidak terkabul itu. Kenapa? Ada bangga diri di situ. Ada lagi. Amsaka bi walqani fil mai samitan, amsaka bi walqani fil mai samitan. Amsaka menahan itu kekasih bi kepadaku, walqa dan melemparkan kasih ini kepadaku, fil mai dalam air, samitan seraya diam. Dzalikal ma, adapun air itu, alladzi yu'ti, ialah memberikan itu air halawatan kepada rasa lezat, limai bagi airku, kekasihku, menggenggamku dan melemparkanku ke tengah genangan air. Air itulah yang telah menjadikan air hidupku lezat rasanya. Jadi ketika sudah ada persentuhan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang nikmat, dengan cara yang cinta, maka hidup kita ini dibikin lezat rasanya oleh Allah taala, enak. Jadi orang yang paling malang sekalipun nasibnya, tapi memiliki hubungan yang spesifik dengan Gusti Allah Ta'ala, orang ini sesungguhnya yang paling berbahagia. Itu bahagia yang sesungguhnya. Kalau bahagia yang artifisial, misalnya orang memiliki harta benda yang banyak, itu bahagia juga, tapi itu artifisial, itu palsu. Atau orang memiliki pangkat, memiliki jabatan, senang, itu juga sama, palsu. Satu-satunya yang tidak palsu itu adalah ketika orang itu nikmat, hidup, senang, hidup itu karena berdekatan dengan Allah. Itu yang tidak palsu, yang tidak akan pernah tergantikan. Tapi bagi orang-orang yang nggak mengalami, memiliki sikap ragu dan mempertanyakan, masa, katanya kan, wajar. Di mana-mana orang yang tidak mengalami ragu tentang sesuatu yang belum dialami itu. Saya punya anak kecil-kecil itu, kalau saya kasih makanan yang belum merasakan, pasti pertama kali bilang nggak mau, ya, karena belum merasakan, belum pernah merasakan. Kan masih banyak makanan-makanan yang mereka belum tahu, nggak mau. Ketika saya bilang, coba gini saja, cicipi sedikit, nanti kalau nggak mau dilepeh nggak apa-apa, cicipi dikit dengan perasaan takut, gitu kan? Kok enak lagi, itu perkara kan? Itu kita itu sebenarnya sama seperti anak-anak itu dalam perkara hal-hal yang belum kita alami seperti itu.
indama tuhaitu bi dzatul haqqi kal bahri yaudu jamalud dzarat mudhi'an li. Indama tuhaitu manakala meliputi bi kepadaku dzatul haqqi apa zat Allah yang maha benar kal bahri sebagaimana samudra yaudu maka jadi jamalud dzarat apa keindahan debu-debu itu mudhi'an ialah bercahaya li kepadaku. Jadi kalau orang merasa diliputi oleh kehadiran Allah sehingga di mana-mana bersama dengan Allah. Ini kan perkara rasa ya sebenarnya ya, perkara rasa. Jadi kalau rasa kita itu sudah terbentuk sehingga di mana-mana kita merasakan dekat dengan Allah Taala, dan Allah itu laksana samudra yang mengepung keberadaan diri kita. Nah kalau sudah begitu, maka kita saksikan nanti debu-debu itu pun bercahaya kepada kita loh. Jadi orang seperti tadi diliputi oleh kehadiran Allah Ta'ala, datang orang ini ke pasar-pasar, ke mal-mal, khusyuknya tidak kalah dengan khusyuk ketika di masjid. Orang ini nonton apa? Nonton jahdilan, kok bergetar seperti di masjid padahal jahdilan di depannya. Itu yang disebut dengan debu-debu berkilauan di hadapannya. Sesuatu yang dianggap profan, yang dianggap tidak punya nilai, itu menjadi transenden di hadapan orang ini. Kenapa? Hubungannya dengan Allah Ta'ala baik sehingga merasa diliputi oleh Allah Ta'ala di mana-mana. Nah, ternyata kalau begitu tidak saja Quran yang menggetarkan batin, apa saja yang bahkan dianggap profan, dianggap tidak bernilai, itu pun oleh orang lain bisa menggetarkan batin karena hubungan yang sudah bagus dan Allah Ta'ala merasa diliputi oleh Allah di mana-mana, rasanya itu rasa Allah. Orang seperti ini nonton penjual winter yang berteriak-teriak di pasar itu, bergetar juga, padahal bukan orang ceramah ya, bergetar juga. Nonton pedagang jamu di pasar-pasar tradisional yang bawa ular dan macam-macam itu, bergetar juga. Ya Allah, kok setiap tontonan nikmat rasanya, pasti karena engkau berada di sana juga. Jadi tidak ada sesuatu yang muspra, itu nggak ada. Sesuatu dianggap muspra karena orang di situ tidak menyaksikan Allah, dianggap tidak bernilai karena tidak menyaksikan Allah. Ketika sudah menyaksikan Allah, segala sesuatu menjadi bernilai. Ini bernilai. Menyaksikan orang-orang ngelawak di TV, bergetar juga batin ini. Ya Allah, engkau ternyata menyelusup di mana-mana. Tidak ada apapun yang tidak dihadiri oleh keagunganmu, tidak ada. Yang kalau ini yang perlu dilatih, begini yang perlu dilatih, sehingga setan menjadi kalang kabut ketika menghadapi kita. Bagaimana menggoda orang seperti ini, katanya kan gitu ya. Ketika digoda supaya datang ke keramaian biar lupa, malah di sana makin ingat kepada Allah Ta'ala. Tak goda dituntun untuk mendatangi jatilan, malah makin khusyuk di hadapan jatilan itu. Tak goda untuk bisa masuk ke pasar malam biar lupa kepada Allah, malah menjadi kuat ingatannya kepada Allah di tengah pasar malam yang gemuruh itu. Jadi kalang kabut, setan kalang kabut. Karena setan ditanya, bagaimana rasanya, kata Syekh Muhyiddin Ibn Arabi itu kepada iblis tanya, bagaimana rasanya menggoda Abu Madyan. Abu Madyan itu salah seorang wali kutub, gurunya Ibn Arabi. Bagaimana rasanya menggoda Abu Madyan, katanya. Iblis ini bilang, saya kok seperti kencing di lautan, dengan harapan lautan menjadi najis kena kencing saya. Ternyata sangat lebar lautan itu, dan saya hanya membuang umur ketika menggoda Abu Madyan itu, percuma sebenarnya, katanya. Jadi kalau setan sudah percuma menggoda kita, itu yang dimaksud oleh saya tadi kalang kabut itu. Mau digoda dengan cara seperti apa? Diiming-imingi dengan dunia, tidak tertarik dengan dunia. Diiming-imingi dengan kemegahan akhirat, tidak tertarik kepada kemegahan akhirat. Nah kalau sudah begitu, umpan apa lagi yang mempan di hadapan orang seperti ini kan itu? Itu kalau sudah apa? Kalau sudah indama tuhitu bi dzatul haqqi kal bahri. Jadi ketika Allah Ta'ala sudah seperti lautan dan mengepung kita di mana-mana, bahkan diri kita merupakan bagian dari lautan itu sendiri misalnya. Nah gitu ya. Setiap tempat di mana kita berada pasti di situ namanya masjid sudah. Jadi bagi kita kalau hati seperti itu, mau di plaza-plaza ya masjid di situ. Masjid. Mungkin bagi orang lain bukan masjid, sebab tidak terjadi peristiwa sujud.
Tapi bagi orang ini masjid, sebab senantiasa terjadi peristiwa sujud dalam hatinya itu, menyaksikan Allah Ta'ala semata-mata. Terus mana yang bukan masjid? Nah kalau begitu orang ini itikaf sepanjang hidupnya. Ahtariku kasyam'i fi tariqil ishqi, ahtariku terbakar aku kasyam'i seperti lilin fi tariqil ishqi, di jalan cinta. Likai taudul awqatu kulluha waqtan wahidan, likai taudu agar jadi al-awqatu apa waktu-waktu kulluha sami waktu waqtan wahidan, ialah waktu yang satu li bagiku. Aku terbakar di jalan cinta sebagaimana lilin. Terbukannya lilin itu bagi orang yang tidak memahami logika cinta, lilin itu adalah simbol, lilin itu simbol dari apa? Dari nestapa seseorang. Karena ingin berbagi dengan orang lain, dia menghancurkan dirinya sendiri, gitu kan? Itu logika yang bukan logika cinta. Kalau logika cinta, lilin itu musnah justru biar dia muncul sebagai kekasih itu sendiri. Jadi aku terbakar di lorong cinta sebagaimana lilin. Untuk apa? Agar seluruh waktu menjelma satu titik bagiku. Coba ya, rata-rata kebanyakan orang hidupnya itu apa? Ditarik ke masa depan dan ke masa silam sekaligus, saling tarik. Kenangan-kenangan masa silam tidak bisa dilupakan, sebagaimana juga impian-impian masa depan. Padahal dua waktu itu semuanya ilusi loh, sama-sama tidak nyata itu. Yang kemarin sudah lewat, sudah tidak nyata. Yang besok belum tentu sampai umur kita ke sana, sama-sama tidak nyata, ilusi. Nah, bagi orang yang sudah lebur di jalan cinta, seluruh waktu itu satu adanya. Karena seluruh waktu itu satu, maka jangan heran Nabi kita itu berbicara tentang sesuatu yang akan datang, ribuan tahun yang akan datang, fasih. Contohnya apa? Ngomong surga dengan berbagai macam kamar di dalamnya, dengan berbagai macam kenikmatan di dalamnya. Itu fasih, detail Nabi itu. Juga berbicara neraka, fasih. Padahal kapan itu akan terjadi? Ribuan tahun mungkin, nggak tahu kita kapan. Tapi fasih. Itu berarti Nabi itu bisa menggenggam waktu loh. Terus Nabi juga fasih sekali berbicara tentang segala sesuatu sebelum segala-galanya terjadi. Itu fasih sekali. Pernah Nabi ditanyakan, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, di manakah Allah, kan gitu. Jadi segala sesuatu ini bermula. Nabi menjawab, fil ama ma fawqahu syai'un wa ma tahtahu syai'un. Ada di sebuah posisi yang di atasnya tidak ada apa-apa, di bawahnya juga tidak ada apa-apa. Karena segala sesuatu belum bermula. Terus dari mulai penciptaan tahap pertama, Nabi fasih menjelaskannya. Apa yang pertama kali? Al-Aqul Awal atau Al-Haqiqatul Muhammadiyah. Setelah itu 5000 tahun setelah itu diciptakanlah kemudian Arsy, Qalam, Kursi, Lauh Mahfud dan semacamnya. Setelah itu fasih sekali. Itu kalau tidak seluruh waktu jadi satu, gak mungkin bisa fasih berbicara awal dan akhir. Nah kalau kita kan nggak tahu 5 menit yang akan datang, masa tahu kita? Nggak tahu, cuman kira-kira saja, tidak tahu persisnya apa kan itu. Kalau sudah lewat ya kita tahu, tapi sudah tidak nyata juga itu. Karena itu kata Syabul Hasan Syadzili, kalau tidak dilarang oleh syariat, saya bisa menyebutkan segala kejadian dari awal mula penciptaan sampai kelak orang yang masuk surga, yang masuk neraka. Saya bisa nyebut satu persatu kalau tidak dilarang oleh syariat. Jadi itu mengalahkan semua ilmuwan di dunia, begitu lah. Mengalahkan semua ilmuwan di dunia itu. Kenapa? Karena durusal gharam itu, pelajaran-pelajaran cinta memang tidak pernah didapat di bangku-bangku sekolah, bukan untuk belajar cinta di kampus-kampus itu. Belajar statistik, teori-teori dan semacamnya, yang siapa tahu ada hubungannya dengan kenyataan, tapi banyak juga tidak ada hubungannya. Bisa. Nabi pernah berceramah di mimbar ya, di masjid itu. Nabi menyebutkan dari awal mula penciptaan sampai kelak di hari kiamat itu disebutkan oleh Nabi. Tapi rata-rata sahabat yang mendengarkan di waktu itu rata-rata lupa. Coba kalau ingat, itu kan bisa menyebutkan hadis yang panjang itu sebenarnya.
Jadi detail-detail kejadian-kejadian di masa lalu kan disebutkan oleh Nabi. Zamannya Nabi Adam terjadi ini kan sebutkan. Zamannya Nabi Idris gini Nuh gini terus, jadi kan sebutkan detail-detail semuanya itu. Sampai di zaman sekarang modern disebutkan semuanya. Cuma rata-rata sahabat itu lupa. Ketika ditanya oleh Nabi, apakah kalian ingat, katanya lupa Nabi, katanya. Yang sengaja oleh Allah Ta'ala digosok, dihapus, ingatannya dihapus, biar menjadi teka-teki masa yang akan datang ini. Nabi waktu itu nantang, selama saya di mimbar ini silakan kalian tanya apa saja, baik yang sudah lewat maupun yang belum terjadi. Ya, jadi satu, al-awqat kulluha sarat waqtan wahidan, seluruh waktu itu menjadi satu. Karena itu kalau orang kebanyakan digilas oleh waktu, karena itu kesadarannya tiba-tiba sudah mahasiswa. Padahal kayaknya baru kemarin sekolah SD di rumahnya itu kan, pulang pergi kan baru kemarin sepertinya. Kayak saya itu ketika berkaca udah nggak pantas di kampus sudah. Padahal kayaknya baru kemarin seliburan di kampus IAIN itu ya, ngurusi macam-macam, rektorat macam, baru kemarin. Ternyata sudah lama meninggalkan kampusnya. Begitu cepatnya hari berlalu. Waktu. Ada yang ditanyakan? Ya. Saya kan dari jurusan biologi. Ya. Makan ketika sudah lapar ya. Ya. Makan sedikit, kita untuk makan sedikit. Terus terkait dengan ada satu itu lagi hadis Rasulullah yang mengatakan bahwasanya kalau misalnya kita sudah kalau orang itu pengen nikah gitu kan kalau misalnya belum siap gitu istilahnya atau belum punya gitu. Itu kan dianjurkan untuk berpuasa. Iya. Terus kalau dikaitkan dengan ilmu yang saya pelajari di kampus itu, di lambung itu ada yang namanya asam lambung. Asam lambung ini yang berfungsi membusukkan makanan ketika sampai di lambung agar bisa terurai. Iya. Kalau makanan yang kita makan itu banyak, produksi asam lambung ini juga semakin banyak. Asam lambung ini berpengaruh bagi terurainya makanan. Jadi kalau misalnya kita tidak makan, misalnya puasa, kita puasa, produksi asam lambung ini sedikit, kan? Yeah. Jadi asam lambung ini ada sesuai kadar makanan yang kita makan. Kalau kita kaitkan dengan nafsu, mungkin saya sempat berpikir apakah nafsu yang dimaksud, makanya secara dohirnya nafsu itu apakah asam lambung? Kalau misalnya ditarik secara ranah ilmiah itu ditarik ke ranah ilmiah itu mungkinkah yang disebut nafsu kalau kita tarik wujud gitu kan, nafsu wujudnya asam lambung gitu kan. Saya sempat berpikir seperti itu. Jadi kalau ditarik ke ranah ilmiah nafsu itu sesungguhnya ya, itu tidak memiliki tempat tertentu di dalam diri kita, sebagaimana juga qalb itu ya, yang kemudian diartikan hati, bukan betul-betul yang segumpal darah, itu bukan sebenarnya. Jadi sama dengan ini, dengan keimanan di sebelah mana dalam diri kita, di hati apa di segumpal darah itu atau di mana? Allah cinta berada di mana? Ini sesungguhnya potensi-potensi yang tidak memerlukan ruang di dalam diri sebenarnya ya.
nggak membutuhkan ruang dalam diri. Buktinya kalau dioperasi, dibedah itu nggak akan pernah ketemu di mana letaknya nafsu, cinta, kekecewaan, di mana, sebelah mana, nggak akan pernah ada itu. Pernah ada. Tapi itu eksis dalam diri kita, potensi-potensi itu ada dalam diri kita. Nah, kalau misalnya nafsu itu apa, asam lambung? Enggak juga. Banyak orang yang sehat walafiat, jasadnya sudah terbebaskan dari belenggu nafsu. Ya kan? Kalau memang nafsu itu asam lambung, ya, tentu saja setiap orang yang gendut nafsunya besar. Misalnya ya. Tapi kok enggak juga, ada orang kurus juga besar nafsunya. Misalnya karena jarang makan gitu ya. Nafsunya besar ya banyak. Jadi tidak berbanding lurus dengan ukuran asam lambung, saya kira ya. Asam lambung. Jadi ini murni pembahasan yang sifatnya itu spiritual. Spiritual. Tapi juga ada saling mempengaruhi antara yang bersifat spiritual dengan yang bersifat jasmani, ini saling mempengaruhi. Contoh, kalau orang kurang istirahat, biasanya tidak tentram juga ketika beribadah. Seharian capek tuh. Nanti walaupun tengah malam itu bangun, salat tahajud misalnya, itu tidak senikmat kalau di siang hari ada istirahatnya. Jadi kondisi fisik bisa mempengaruhi spiritual di dalam diri kita. Atau sebaliknya, kondisi spiritual itu bisa mempengaruhi kondisi fisik. Coba kalau orang itu dibikin bergembira karena cinta, itu memiliki energi berlipat-lipat itu. Ketika belum ada cinta, belum ada kobaran cinta, sore-sore bisa udah tidur ya. Ketika ada kobaran cinta, orang ini bisa memiliki ketahanan yang lebih dari sebelumnya. Nah kan berarti yang spiritual itu bisa mempengaruhi yang fisik juga. Jadi itu hebatnya manusia. Yang disebut dengan ahsanu taqwim itu apa? Bagaimana sesuatu yang membutuhkan ruang memiliki hubungan dengan sesuatu yang tak membutuhkan ruang. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana sesuatu yang bersifat temporal, terbatas oleh waktu, memiliki hubungan dengan sesuatu yang tak terbatas oleh waktu, oleh ruh misalnya. Bagaimana sesuatu yang fana memiliki hubungan dengan sesuatu yang abadi. Jadi ini yang disebut dengan ahsanu taqwim ya. Jadi hal-hal yang kontras, yang berlawanan itu dipadukan oleh Allah Ta'ala dalam diri kita manusia ini. Padukan. Kalau orang mah itu asam lambungnya gimana? Kalau mah itu bahkan kalau misalnya kita kan istilahnya kalau yang orang ketahui itu kan kalau mah itu karena sering telat makan gitu kan. Lah asam lambung ini kalau umpamanya sampai sehari semalam belum ada asupan sama sehari, belum ada asupan sama sekali yang masuk ke lambung, asam lambung itu akan merombak menjadi lambung. Jadi itu yang akan yang disebut mah. Jadi dinding lambung itu dirusak oleh asam lambung yang tadi itu. Jadi dinding lambung itu rusak. Nah, itu yang disebut mah. Jadi kalau biasanya kan dalam sehari itu kita emang kalau misalnya kita puasa kan otomatis makannya kan apa sahur gitu kan. Sahur atau sebelum tidur makan dulu gitu kan. Nah itu yang akan dirubah dalam sehari itu. Kalau misalnya dari malamnya belum makan terus seharian puasa sampai maghrib juga belum ada asupan sama sekali yang dimakan apapun meskipun itu air, itu yang asam lambung itu akan mengikis dinding lambung secara iya. Ketika asam lambungnya ganas, ternyata justru nafsunya itu melempem loh, lemes loh. Kok malah nggak imbang gimana? Ya. Terus juga banyak itu diantaranya Syekh Abdul Qadir Jalani itu nggak makan sampai bertahun-tahun, kok nggak kemakan dinding lambungnya itu loh. Jadi ternyata itu ini ya, manusia itu ini berlapis-lapis juga itu tingkatannya, itu berlapis-lapis. Jadi kalau orang dimensi spiritualnya itu kuat ya, dimensi spiritualnya itu kuat, maka persoalan-persoalan di alam fisik itu bisa dilampaui.
bisa dilampaui. Kan nggak masuk akal kalau orang sampai bertahun-tahun nggak tidur itu kan nggak masuk akal. Dalam logika medis manapun di dunia nggak masuk akal. Atau orang itu kok sampai berbulan-bulan nggak makan. Kalau seperti itu Syariah Sakoti itu ya, pamannya Syekh Junid Al-Baghdadi, itu makannya setiap 2 minggu baru makan sekali. Coba teori asam lambungnya gimana itu. Jadi baru setelah 2 minggu sekali, itu pun juga sama ngikuti Nabi, sebelum kenyang berhenti. Jadi ada hal-hal yang harus dilanggar di dunia medis kalau kita memiliki kesempatan, memiliki kekuatan untuk melanggarnya. Misalnya dia medis bilang tidur itu yang cukup ya 8 jam. Nah bagi orang yang suka tirakat, wah kebanyakan 8 jam itu memanjakan diri itu katanya, cukuplah 2 jam. Saya pernah berbulan-bulan tidur cuma 2 jam kok nggak sakit. Padahal cuma 2 jam dalam 24 jam cuma 2 jam nggak sakit. Kan berarti tidak selamanya itu ya, tidak selamanya kepake untuk orang-orang tertentu, tidak kepake untuk orang-orang yang lain kan gitu. Sama kalau kita makan ya, kan harus higienis, steril kan, makan. Wah nggak bisa beli di pinggir jalan dong, kan nggak higienis, nggak tahu ada lalat apa semacamnya ya. Kalau begitu ya nggak bisa membuktikan apakah perutnya itu sakti atau tidak. Tapi kalau sudah terbiasa kan gitu kan bisa jadi sakti. Saya pernah di kantor tuh ya, di kantor itu dulu ketika saya masih kerja di kantor pustaka belajar penerbitan buku. Ada kawan saya punya anak kecil, terus kemudian selamatan. Semua karyawan di kantor itu kasih kardus berisi makanan, berisi nasi itu kan. Semua orang yang makan itu mencret, kecuali ya beberapa anak jalanan yang dikasih juga karena turah, karena lebih jatah untuk ngasih kawan-kawan di kantor itu, kasih anak jalanan itu karena orang yang selamatan ini punya ponaan anak jalanan, kasih. Ketika si pamannya ini cerita bahwa di kantor mencret semua, si anak jalan bilang, kok saya nggak mencret om? Wah kamu nggak bisa jadi ukuran. Itu sudah kebal sudah. Jadi tergantung kesaktian perut masing-masing. Gak bisa dijadikan. Jadi karena itu jangan terlalu tunduk kepada aturan-aturan yang ada. Karena itu kalau cinta itu ditakdirkan untuk tidak percaya kecuali kepada kekasih. Jangan percaya. Juga ada teman saya itu sastrawan, Iman Budi Santoso. Iman Budi Santoso itu kena sakit jantung, opname di rumah sakit kan. Mau sakit. Diam-diam si Iman Budi Santoso itu kan sukanya ngerokoknya berat 76 gitu. Udah. Terus untuk itu sama dokter dilarang ngerokok. Nah, dilarang ngerokok sama dokter ya patuh dia. Sebab dia punya keyakinan patuh kepada dokter salah satu cara untuk diri ini sehat kan itu. Dijenguk lah si Iman itu sama temennya Linus Suryadi Agi almarhum, sastrawan juga Linus. Nan katanya, gak ngerokok. Ora oleh karo dokter. Aja percaya dokter, percaya Gusti Allah wae. Akhirnya masuk kamar mandi ngerokok. Jadi kadang terlalu percaya itu membuat kita sempit hidup ini ya. Terlalu sesekali kita langgar asalkan bukan Allah nggak masalah. Toh Allah juga dilanggar juga penting kok. Untuk apa? Untuk mengetahui bahwa Allah tidak bisa dilawan. Jadi pembangkangan itu perlu biar jelas Allah tidak bisa ditaklukkan gitu loh. Kalau nggak begitu kan nggak tahu pengalamannya. Sebagaimana kepatuhan itu penting untuk apa? Untuk mengetahui kasih sayang Gusti Allah. Baik dosa-dosa maupun pahala sama-sama perlu. Kepatuhan maupun pembangkangan sama-sama penting. Karena itu berdurhakalah engkau, kata hadis qudsi, sesuai dengan kesanggupanmu untuk menanggung siksa. Enggak apa, bebas kok. Prasmanan nih, hidup ini prasmanan.
Ada lagi enggak? Ya, mari. Iya, naik turun. Naik terus. Oh iya. Akhirnya itu sang wali ini menebak pohon itu bahkan dianggap ini dapat membuat orang-orang menjadi musyrik, ditebak dan setannya diawasi kalah, dihajar gitu. Yang kalah siapanya? Setannya. Oh iya. Tapi besok hari ketika sang wali itu lewat lagi, dia itu diiming-iming setan. Kalau kamu bisa menebak pohon ini, saya anggap kamu ini bukan kamu wali. Akhirnya sang wali ini tertantang akhirnya mau menebak pohon itu. Ketika mau menebak pohon itu malah dihajar setan itu sendiri, sang walinya ganti kalah. Nah, sang wali itu kemarin kok aku bisa menang, sekarang saya kalah. Setannya menjawab, oh karena kemarin itu kamu bisa menang itu karena semata-mata karena Allah. Tapi kamu ini sekarang kalah karena kamu ingin mendapatkan sanjungan hebat olehku. Jadi karena pengen sanjungan hebat itulah kamu bisa kalah. Nah itu kan berarti iman seorang wali itu bisa naik turun gitu. Itu sebenarnya enggak wali. Enggak wali. Kenapa? Masih silau oleh sanjungan. Ya mungkin disebut wali memang karena namanya oleh orang tuanya dikasih nama Walijo. Enggak, orang wali enggak begitu. Enggak, bagi seorang wali itu disanjung maupun dicela seperti tadi itu enggak ada gunanya. Kalau itu masih disanjung setan aja masih senang kan itu toh? Bukan. Jadi itu pasti bukan wali sebagaimana yang dikriteriakan, bukan kayak itu. Itu pasti awam itu. Cuman mungkin pakai seragaman wali songo. Jadi macam-macam ya lah. Awam. Kalau wali itu apa? Kan kekasih Gusti Allah. Masa kekasih Gusti Allah tidak paham begitu? Kan nggak mungkin ya. Masa kekasih Gusti Allah masih butuh sanjungan dari selain Allah? Kan nggak mungkin. Jadi itu mungkin ceritanya dilebihkan, sebetulnya bukan wali itulah, mungkin dukun apa-apa, orang pintar. Iya. Itu dari mbak belakang nggak ada yang tanyakan? Apa ngantuk? Tidak ada bara cinta di dalamnya. Ya. Ya. Innaha la ta'mal besar. Iya, sip. Kalau mata kepala kan menyaksikan warna-warna dan bentuk-bentuk ya. Kalau mata hati itu menyaksikan akibat-akibat.
menyaksikan efek, menyaksikan nilai, menyaksikan makna, itu mata hati. Contoh ya, mata kepala saya menyaksikan rupa-rupa semua. Kalau mata hati saya menyaksikan apa? Menyaksikan kemahaan Allah membentuk rupa-rupa yang beraneka ragam itu. Ya, itu antara mata kepala dengan mata hati. Kalau mata kepala menyaksikan makhluk-makhluk, kalau mata hati menyaksikan penciptanya makhluk-makhluk itu. Ini penciptanya hebat pasti kan gitu. Itu bedanya. Jadi objek dari kedua penglihatan ini berbeda. Satunya melihat makna, satunya melihat bentuk, satunya melihat kenyataan, satunya melihat akibat-akibat gitu loh. Jadi karena itu kalau orang bisa membaca akibat, kalau ini dikerjakan akibatnya ini, nah membaca akibat itu kekuatan mata hati. Nggak mungkin kekuatan mata kepala membaca akibat. Kita nggak sejauh-jauh main sekak saja, catur kan. Nanti kalau mendah kuda ini nanti akibatnya apa? Nah, ngerti akibatnya apa itu menggunakan mata hati. Kalau mata kepala kan cuma taunya ya ini kayu, disebut kuda tapi kan gitu kan. Gitu loh. Bedanya. Maka diperlukan tajamnya mata hati agar apa? Akibat-akibat sampai di akhirat bisa kita saksikan. Karena itu kalau orang yang bagus hubungannya dengan Allah Ta'ala tidak mengatakan satu kata pun kalau akibatnya tidak bagus, atau tidak mengerjakan satu perbuatan pun kalau akibatnya tidak bagus. Jadi berarti mata batinnya tajam. Ya, rasa, firasat. Kalau firasat ya itu, firasat itu lahir dari tajamnya mata hati. Jadi firasat misalnya begini, berkaitan dengan sesuatu yang akan terjadi. Nah, kalau orang mata hatinya terlatih, maka sesuatu yang akan terjadi, terutama yang berkaitan dengan dirinya, itu bisa sudah dibaca. Itu yang disebut dengan rusak turungi winara, itu kan sebenarnya mata hati orang terlatih. Kemudian sesuatu yang terhubung lewat lorong waktu itu bisa dideteksi dari sekarang. Misalnya Nabi pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah. Nabi bilang ya, nanti Mu'adz ketika engkau pulang ke sini ke Madinah, kau akan melewati masjidku dan akan melewati kuburku. Jadi Nabi sudah tahu persis bahwa nanti sepulangnya Mu'adz bin Jabal, Nabi itu sudah wafat. Itu kan berarti karena terlatih mata batinnya memandang kemahaguan Allah Ta'ala, maka waktu yang masih jauh itu sudah bisa direngkuh sekarang. Itu firasat. Karena itu sabda Nabi, ittaqu firasatal mu'min, hati-hati dengan firasatnya orang beriman, yang sungguh beriman. Kenapa? Fa innahu yanzuru binurillah, dia itu memandang dengan cahaya Allah. Bisa loh, batin itu sebenarnya kalau sudah terlatih bisa, ini sedang apa orang ini hatinya, itu bisa. Dan itu para wali itu banyak yang dikasih tahu begitu. Cuman ada yang ngomong terang-terangan, ada yang tidak membukakan. Yang ngomong terang-terangan itu karena diperintahkan untuk ngomong terang-terangan, terus yang tidak ngomong terang-terangan karena diperintahkan untuk juga menyimpannya. Di Madura itu ya, ada Kiai Sayuti namanya di Pamekasan. Itu rata-rata mengerti persoalan orang tanpa orang itu harus kasih tahu datangnya itu persoalannya itu apa, enggak harus kasih tahu. Jadi langsung kasih jawabannya, sampean gini-gini ya, yang ini gini-gini. Jadi sudah tahu persoalannya itu apa, sudah tahu. Nah waktu itu ada jamaah haji datang pamitan ke sana. Nah di antara jamaah haji, calon haji itu yang mau naik haji itu ya, ada yang nakal ternyata di antara bapak-bapak itu yang nakal main perempuan itu loh, nakal. Nyampe di situ langsung dipegang. Zakarnya dipegang, ini yang nakal yang kemana-mana, dibawa puter-puter itu. Dibawa puter-puter. Ini yang nakal ini katanya. Nah orang ini pucat ketakutan itu. Jadi
Nah itu memang diperintahkan untuk begitu gitu loh. Nah, ada di antara orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala tidak boleh oleh Allah Ta'ala dikasih sikap bijak arif bestari. Karena itu omongannya seperti ini, tidak langsung gini nanti kan diam-diam ada yang sadar sendiri gitu loh. Jadi orang-orang tidak takut. Kalau kepada Ki Sayyuti itu rata-rata orang takut loh. Wah nanti kalau aku diginiin, kalau diginiin takut. Jadi kecuali kalau memang merasa tidak ada persoalan apapun, ikhlas kesana tabarukan, berani. Kalau enggak ya bisa takut itu. Oh nggak ada teman saya satu pondok tuh ya, datang ke sana ke Ki Sayyuti itu. Si teman ini biasa juga bonceng-bonceng perempuan yang belum istrinya itu loh. Dilihat itu, mau tadi lihat, kayaknya roknya perempuan di belakang ini. Oh malu gini teman saya. Ada dulu juga orang dekat keraton itu datang ke tempatnya Mbah Marzuki Giriloyo almarhum ya. Itu teman yang dekat keraton itu juga sama nakal, ke perempuan-perempuan itu nakal gitu. Nyampe rumahnya Mbah Marzuki, pegang telinganya, masukkan ke bawah meja. Ini yang nakal ini. Ampun Mbah, tetap dimasukkan ke dalam. Ya kan tajam, penglihatannya tajam. Karena orang seperti itu jangan dibohongi, percuma dibohongi. Di hadapan orang seperti itu, seperti berada di hadapan Quran, dengarkan diam, nggak usah cincong macam-macam, diam. Saya dulu habis selesai S2 ya, perasaan saya itu intelektual. Saya nulis di mana-mana, ngisi seminar di mana-mana, kan. Saya nulis berbagai macam hal lah, gitu. Mulai dari perkara politik, agama, sastra, filsafat, semacam nulis. Nah, dengan perasaan hati penuh dengan ilmu itu saya datang ke rumahnya Mbah Tohari di Jejeran sana, dekatnya pasar Wonokromo itu loh. Saya sang ke sana. Datang ke sana dengan perasaan ingin mencoba ngetes Mbah Tohari. Nah, dalam batin saya kan, ini kalau wali Allah ngerti suara hati saya lah gitu. Ngerti. Saya dalam batin tuh bilang gini dalam hati saya, enggak di lisan. Assalamualaikum ya wali Allah, dalam hati saya. Beliau masih tutupan pintunya itu. Saya mengucap salam dengan dalam hati, kemudian saya terkejut dari beliau itu, Waalaikumsalam. Nah saya bilang dalam hati saya, seluruh ilmu saya di pasca sarjana dimanapun habis di sini ini. Diam saya. Hilang seluruh kebanggaan ilmu, hilang. Sudah. Di hadapan orang seperti itu enggak usah berteori, diam aja. Nanti malah makin malu makin lama. Kalau dibuka nanti aibnya gimana? Mau gini habis lah. Terus beberapa waktu berikutnya saya datang lagi ke sana. Saya ngucap salam dengan lisan, Assalamualaikum Mbah, enggak dijawab. Assalamualaikum Mbah, enggak dijawab. Ini apa enggak berkenan saya datang lagi kan? Tapi tetap saya yakin nanti insya Allah tetap ditemui aku. Diam saya. Saya bersama teman di Jepara, seorang penyair Sutri Muhyiddin Nur. Diam ya. Diam dalam batin cuman berdoa, diam di depan pintunya. Saya berdoa dalam batin, ya Allah, mohon keberkahan lewat kekasihmu ini, Allah ya Allah. Dalam batin saya berdoa. Dari beliau itu, amin. Apa kita mau teoriin orang seperti ini? Enggak berguna seluruh teori. Iya, amin. Terkejut saya. Bener ya. Jadi tajam, batinnya tajam, karena terbiasa dipakai, dilatih untuk menyaksikan kemahaan Allah. Tapi kalau mata ini dipakai jalur nafsu, tumpul. Jadi lihat menteleng, tumpul. Jadi jalurnya nafsu ini tumpul, batinnya tumpul. Jadi orang mendapat musibah tanpa tergetar sebelumnya, itu kan karena tumpul. Kalau memang tidak tumpul kan sudah merasakan getarannya. Apa ya kok nggak enak ya kan sudah gitu. Tapi karena tumpul nggak merasakan, langsung aja belum kena, aduh terkejut ya.
Itu karena tumpulnya mata batin, karena nggak dipakai. Mata ini seringkali dipakai oleh nafsu soalnya. Dah? Ya. Bagaimana caranya membedakan mana perintah sama mana nafsu? Gini, kalau perintah jelas ada perintahnya, ya. Jadi kita perlu memahami ajaran itu dengan lebih seksama lagi, sehingga jelas ini ada perintah dan semacamnya. Terus untuk membedakan, ada perintahnya, kulu washrabu misalnya, makanlah dan minumlah. Walaupun perintah ini perintah mubah, ya, bukan perintah wajib. Nah, bagaimana membedakan melaksanakan perintah Allah untuk makan dan minum atau karena nafsu? Nah, caranya membedakan gimana? Tahan. Kalau ketika ditahan meronta, itu nafsu. Meronta nafsu, tanda-tandanya itu nafsu. Tapi kalau ditahan enggak meronta, tetap tenang, tentram, itu berarti bukan nafsu. Memang akal, memang ruh. Itu membedakan. Seperti yang saya ceritakan tadi, kayak teman saya mau ngapelin di sore hari itu kan, nafsunya kuat banget untuk ngapelin pacarnya. Ketika ditahan, taulah kemudian orang ini bahwa itu nafsu. Sebab apa? Melompat seperti seekor singa kecil itu. Oh, nafsunya wujudnya begitu itu loh. Jadi kalau nafsu itu tidak mau terima, dikekang itu nggak mau terima. Sebab itu kalau orang puasa ya, orang itu puasa untuk menahan nafsu. Itu jangan dikira aman. Sama dengan kita mendekap musuh, tek gitu. Tidak lantas menyerah kan, pasti gini-gini yang didekap. Nafsu juga begitu. Nafsu kita mau kalahkan dengan puasa, bisa meronta-ronta itu. Sebab tidak mau dia diajak berpuasa. Beda. Jadi bedanya itu sangat jelas sebenarnya. Mana nafsu maka melaksanakan perintah. Oke, ada lain? Mimpi itu tiga macamnya. Yang satu itu mimpi sebagai bunga tidur. Mimpi sebagai bunga tidur itu karena kita memikirkan sesuatu, itu kebawa-bawa ke dalam mimpi. Itu tidak ada tafsirnya, tidak ada pengaruhnya. Terus yang kedua mimpi setan. Mimpi setan itu ciri-cirinya satu, mimpinya itu terputus-putus, tidak berkesinambungan. Jadi tidak ada silogismenya yang semestinya itu ya. Jadi masa habis di laut kok tiba-tiba masuk ke mall itu, jadi enggak. Itu mimpi setan. Terus yang kedua mimpi setan itu untuk apa? Untuk nakut-nakuti orang. Jadi dibikin takut lewat mimpi itu setan. Makanya oleh Nabi itu diperintahkan kalau kita bermimpi buruk, maksudnya mimpi setan yang nakut-nakut itu, disarankan untuk meludah 3 kali ke sebelah kiri, karena setan masuk di sebelah kiri, tuh gitu. Kiri, biar kita terbebaskan dari rasa takut. Nah, satu yang asli yang disebut dengan ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Nah, ciri-cirinya mimpi benar itu apa? Kita merasakan ini tidak untuk nakut-nakuti, ini juga bukan bunga tidur. Kita merasakan adanya petunjuk dalam mimpi itu, dan ketentraman hati berbeda dibandingkan dengan ketika orang mendapatkan mimpi setan atau bunga tidur. Misalnya mimpi berwudu di pinggir sungai yang jernih sekali, tenang, nikmat rasanya, itu berarti itu memang ru'ya shadiqah. Artinya apa? Berarti masuk dalam proses penyucian batin, gitu. Atau mandi, gitu. Atau misalnya dalam mimpi itu dikejar-kejar oleh binatang, digigit ular, semacamnya. Itu bisa menjadi pertanda bahwa itu akan dikalahkan oleh nafsu. Jadi ada persoalan yang munculnya lewat nafsu atau lewat keburukan, gitu. Jadi kelebihan
Islam itu apa? Ada bab tersendiri tentang mimpi yang tidak ada di dalam agama-agama lain. Agama lain ada, cuman sampainya nanti di psikoanalisa seperti Sigmund Freud itu, Abraham Maslow, cuman sampai di situ. Nggak ada yang ru'ya shadiqah, itu nggak ada kalau di dalam agama-agama lain. Kalau dalam agama Islam memang ada kitab tersendiri tentang takbirul manam itu, tafsir mimpi itu. Jadi kalau orang memiliki tafsir mimpi itu enak itu. Nanti mimpi apa itu semakin bagus tafsir seorang terhadap mimpinya sendiri, pengaruhnya juga semakin bagus. Itu tafsir mimpinya dari Ya? Nasabnya apa? Iya, dari Al-Quran kan sudah menjelaskan tentang Nabi Yusuf sebagai penakwil yang ulung terhadap mimpi. Nabi kita juga penakwil ulung. Karena itu kalau habis sholat subuh Nabi menghadap ke jamaah, siapa di antara kalian yang bermimpi? Kan gitu. Dan Nabi jadi memang penafsir. Mimpi itu yang sesungguhnya mempertemukan lorong waktu itu loh. Kenapa kok dalam mimpi orang bisa menemukan hubungan lorong waktu? Karena ketika bangun seperti ini, orang itu dikalahkan oleh adanya anggapan pikiran gitu loh. Kalau dalam mimpi kan sudah ikatan-ikatan itu lepas. Justru karena lepas, maka tersambung dengan sesuatu yang masih jauh, yang akan tibanya itu masih lama. Bisa. Makanya kalau kayak Gusmi itu ya, Gusmi itu kedatangan tamu yang kena penyakit, komplikasi, minta berobat. Gusmi itu cuma geleng-geleng kepala aja, nggak kasih obat, nggak kasih apa-apa. Terus si tamu itu pulang. Setelah tamu itu pulang, Gusmi itu bilang, itu tamu yang tadi itu katanya, sebentar lagi dia tidak membutuhkan apa-apa katanya. Betul, besoknya mati langsung. Jadi kan sudah tahu ini udah hampir waktunya kan itu. Pernah Gusmi juga kasih beras 1 kintal itu loh, dikirimkan ke rumah seseorang. Ini katanya untuk bikin selamatan. Mati ternyata orang yang dikirim itu, maksudnya untuk kematiannya. Bukan kesenangan. Ya. 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 Iya. Ya. Kalau masa lalu itu mudah, itu menggunakan jin saja gampang. Sebab jin itu kan umurnya ratusan tahun, jadi ngerti masa lalunya kita kan. Tapi kalau suruh yang masa depan kesulitan dia. Kesulitan. Kalau Mama Lauren itu juga banyak salahnya ketika meramal macam-macam itu. Sampai mati dia salah. Dia pernah meramal Madura tenggelam katanya, malah dia tenggelam duluan. Jadi, kalau masa silam itu gampang, atau sesuatu yang sudah ada itu gampang. Jin itu bisa. Jin itu bisa. Para dukun juga banyak menggunakan hal yang seperti itu. Para dukun. Indigo ya. Indigo itu juga sesungguhnya gini, itu juga sama, didekati oleh jin yang orang lain nggak paham. Didekati oleh jin yang lain nggak paham. Itu tidak lantas merupakan kemuliaan loh kayak gitu itu. Tidak lantas merupakan kemuliaan orang bisa kayak gitu tuh, enggak. Kemuliaan. Lagi pula banyak yang salah juga kok. Kayak gitu, enggak usah terlalu percaya. Banyak yang salah. Jangankan yang jelas indigo atau ditemani oleh jin itu, yang jelas merupakan kelebihan dari ketakwaan seseorang bisa salah kok. Yang enggak salah kan cuma Gusti Allah. Makanya kalau Gus Ja'far di dalam cerpennya Gusmus itu kan gitu, melihat orang itu tahu. Saya lihat seorang pedagang ini lagi bangkrut, dia bilang, kok sakumu kembal-kembul Kang, punya uangnya ya, padahal lagi bangkrut toh.
ternyata seminggu kemudian dapat orderan dan hasilnya banyak sekali. Jadi sudah bisa membaca seminggu yang akan datang. Kalau ketemu orang mau meninggal tuh, Gus Ja'far bilang, kok sampean sudah bosan hidup Kang? 3 hari lagi meninggal. Tapi Gus Ja'far itu tidak bisa membaca Mbah Joko. Sengaja Mbah Joko itu ngasih jebakan karena tahu ini tukang tebak, kata Mbah Joko dalam hatinya kan. Coba tak kasih jebakan. Ketika datang ke rumahnya Mbah Joko, sengaja Mbah Joko nulis di jidatnya sini, ini kafir gitu kan. Padahal Gus Ja'far ini ingin berguru sama Mbah Joko. Ketika dilihat di keningnya kafir, masa aku berguru sama orang ini? Tapi kenapa banyak ulama-ulama sepuh datang ke sini juga ya? Ragu akhirnya. Ragu. Ketika Mbah Joko itu habis wudhu, makin jelas tulisannya kafir. Makin kasih. Padahal itu cuma dijebak saja sama Mbah Joko. Bisa ditulis sendiri, tak tulis kafir. Tulis secara abstrak lah ya. Nah, waktu itu kan Gus Ja'far ini ingin tahu sesungguhnya perbuatan dosa semacam apa yang menyebabkan Mbah Joko tertulis di keningnya itu kafir. Karena itu dia datang ke situ ingin menyelidiki. Karena ingin menyelidiki, diam-diam ingin menyelidiki, Mbah Joko tahu ini mau menyelidiki aku tak keluar nanti di malam hari. Jadi akhirnya malam-malam sekitar jam-jam 12 keluar dengan pakaian rapi. Dalam pikiran Gus Ja'far itu, mungkin ini persoalannya, sebab mau kondangan ini terlalu malam, dan juga kenapa kok keluar sendiri Mbah Joko ini kan. Akhirnya diikuti itu, dibuntuti dari belakang dengan sembunyi-sembunyi berangkat. Ternyata yang dituju oleh Mbah Joko itu apa? Warung remang-remang tempat perempuan-perempuan nakal. Sengaja mau menjebak Gus Ja'far itu, biar tahu ya. Sampai di situ itu bersenda gurau. Mbah Joko dengan perempuan-perempuan nakal itu bersenda gurau, ketawa-ketawa. Nah, setelah agak lama, karena tahu di belakang itu ada Gus Ja'far sedang mengikuti sembunyi-sembunyi, langsung dilihat, Mas Ja'far toh, sini, gabung, mau pesan minuman apa? Gitu ya. Jadi sesungguhnya terkejut Gus Ja'far ketika dipanggil sini, kok tahu gitu ya. Gitu. Tapi karena sudah tidak bisa menghindar, datang juga duduk bersama perempuan nakal di situ dengan hati yang berdebar-debar tuh. Saya masa berada di sini tempat remang-remang begini. Kasih minum, terus dimintai makanan apa. Terus setelah itu tetap bercanda lagi Mbah Joko dengan perempuan itu, bersenda gurau lagi. Dibiarin, si Gus Ja'far dibiarin. Setelah menjelang pagi, menjelang subuh itu, tanya, Mas Ja'far sampai minumnya apa, makannya apa? Dibayarin sama Mbah Joko. Ayo kita pulang. Ternyata pulangnya itu tidak lewat jalan yang tadi, lewat jalan yang lain. Si Mbah Joko, Gus Ja'far mengikuti di belakangnya. Karena lewat jalan yang baru, ternyata ketemu sungai di situ. Ketemu sungai, enak saja kemudian Mbah Joko itu berjalan di atas air, tek, nyampe seberang kan. Si Gus Ja'far itu hatinya berdebar-debar. Ternyata orang ini bisa berjalan di atas air. Saya gimana ini? Kelabakan. Dalam kondisi kelabakan dia nyebur lah. Karena nggak bisa berjalan di atas air, nyebur ke sungai. Sampai di seberang sungai. Udah ditunggu oleh Mbah Joko di atas sungai itu. Nyampe di situ, Gus Ja'far, Mbah Joko bilang, gimana, sudah jelas alasannya kenapa di kening saya ada tulisan kafir? Sudah jelas. Ngerti. Jadi apa yang ada di hatinya Gus Ja'far itu ngerti. Padahal itu tukang ramal loh, tukang ramal kok diramal. Nanti di atas langit itu ada langit, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit ada langit, ada ilmu, itu ada ilmu kan. Sebenarnya begini, Mas Ja'far katanya, apakah orang itu mau masuk surga, sesungguhnya itu murni merupakan haknya Gusti Allah, dan Allah tidak memerlukan alasan berupa amal-amal kebaikan untuk memasukkan orang ke surga. Allah juga tidak memerlukan alasan ketika memasukkan orang ke neraka, tidak memerlukan alasan berupa amal-amal buruk orang itu. Semuanya milik Allah, terserah mau letakkan di mana-mana, Mas Ja'far. Jadi dikasih pencerahan itu habis-habisan. Itu sebenarnya masih tertegun hatinya. Orang ini ngerti hati saya, tadi berjalan atas air, semuanya masih galau sekaligus juga tergetar menyaksikan kehebatan orang di depan ini. Habis ngomong-ngomong seperti itu, hilang terusan di depan itu, hilang
nggak ada jejaknya sama sekali. Kalau di situ ada pohon mungkin menyelinap ke balik pohon, nggak ada apa-apa ya. Ngomong di sini hilang terus itu. Mbah Joko hilang. Kebingungan lagi, kemana orang ini mau dicari? Di sebelah sana ada kedengaran adzan subuh sudah, tapi bukan di pesantrennya Mbah Joko ini, di masjid lain. Akhirnya datang ke sana, si Gus Ja'far ini datang ke tempat adzan itu loh. Sampai di situ tanya sama orang, di sini ada Mbah Joko ya? Dijawab sama orang di situ, jangankan Mbah Joko, yang mirip tidak ada di sini. Yang mirip saja nggak ada, apalagi Mbah Jokonya. Mbah Joko kok ditanyain, dia semaunya kok, mau datang mau pergi terserah, nggak ada siapapun yang menghalang-halangi dia. Nah, sampean Mas Ja'far ya? Iya. Ini ada titipan Mbah Joko katanya. Ternyata apa? Tasnya yang semula letakkan di rumahnya Mbah Joko itu dikembalikan. Ini tasnya dari Mbah Joko kalau mau pulang. Jadi apalagi cuman perkara indigo semacamnya itu. Banyak yang ngibuli-ngibuli juga. Kalau pengen cari yang perfect ya Nabi itulah yang perfect detail, macam-macam detail. Atau orang-orang yang mendapatkan cahaya kenabian bisa detail-detail. Karena itu kalau perkara yang sudah, misalnya dukun bilang rumahmu menghadap ke utara, catnya hijau, enggak usah khawatir, enggak usah heran. Jin juga bisa ngasih tahu, berbisik di telinganya, hanya kita tidak melihat jin kan gitu. Jangan kita hebat. Kalau betul-betul hebat, coba tebak besok yang akan terjadi pada saya itu apa, gitu kan? Kalau memang hebat. Di hadapan Abu Nuwas saja nggak mungkin bisa itu dukun. Abu Nuwas kan naik ke tangga ya. Sampai di tengah dia bilang, coba kalau memang pinter, pandai sampean, tebak saya mau naik apa mau turun. Gak bisa. Iya. Jadi yang terpenting itu bagaimana hati semakin merasakan kehebatan Allah di mana-mana. Kita melatih ketajaman hati dengan menyaksikan kemahaan Allah. Ya. Jangan pernah berpikir nanti bisa menebak apa macam-macam. Jangan pernah berpikir gitu. Itu pikiran-pikiran nafsu itu. Kompensasi. Itu pamrih-pamrih itu. Jangan. Jadi yang ikhlas, nggak usah mengharap macam-macam, bisa nebak ini nebak itu semacamnya, bisa. Jadi karena itu cerita tentang para wali itu kadang membuat diri kita nggak ikhlas. Kenapa? Pengen seperti itu soalnya, kalau nggak ikhlas. Jangan pernah pengen seperti ini seperti itu. Pengenlah seperti istiqomah mereka, seperti keikhlasan mereka, seperti cinta mereka. Oke? Itu dulu ya, sampai berjumpa di bab tentang Ibnu Arabi atau di bab Maulana Rumi ini lagi. Oke, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.